Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk bisa melakukan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam. Di antaranya adalah salat maghrib berjamaah, yang semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari imam, dari seorang mufassir yang menjelaskan tentang perkataan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Zalzalah, maka beliau menutup tafsirnya dengan mengatakan, inna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihudlani. Kata al-imam, seorang penulis tafsir Ma'allimut Tanzil, itu al-imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan seorang hamba tidak bisa melakukan amalan kebaikan kecuali dengan taufik, dengan hidayah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak akan terjerumus dalam dosa dan keburukan kecuali yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah kenikmatan ketika kita bisa menyelesaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, berupa salat fardu sehari semalam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga salat yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang lainnya menghapuskan semua dosa dan kesalahan dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wal ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idza jtunibatil kabair, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, semuanya akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya apabila dijauhi berbagai dosa-dosa besar. Maka untuk menunggu datangnya waktu Isya, kita manfaatkan waktu yang ada dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga dengannya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga majelis kita pada kesempatan kali ini termasuk majelis yang diberkahi, termasuk majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau pernah menceritakan, sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghribah. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhumah, kami pernah salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faraja'a man raja'a, pulanglah orang-orang yang pulang setelah salat maghrib itu. Wa aqaba man aqaba, dan tetap tinggal di masjid orang-orang yang tinggal di dalamnya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cepat, dengan bergegas.
Waqad hafazahu nafasahu, dan terdengar nafas beliau terengah-engah. Waqad hasara an rukbatayhi, kemudian beliau menyingkapkan baju dari kedua lututnya. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang semoga hadis ini menjadikan kita semakin betah untuk duduk di majelis ilmu. Beliau mengatakan, abshiru, bergembiralah kalian, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Sesungguhnya Rabb kalian ini telah membuka salah satu pintu dari pintu-pintu langit. Untuk apa? Yubahi bikumul malaikata, untuk membanggakan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Siapa pula manusia yang tidak merasa beruntung, tidak merasa bahagia ketika dirinya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikat yang suci yang ada di langit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada para hamba-hambaku ini wahai para malaikat. Qad qadau fariidatan, mereka telah selesai dari satu kewajiban, yaitu melakukan salat maghrib. Wahum yantadhirunal ukhra, sedangkan mereka masih berdiam di masjid untuk menunggu kewajiban salat yang berikutnya, yaitu salat isya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita ini termasuk majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia, yang dahulu para salaf 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa mereka. Mereka mengatakan dalam doanya, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai menemui bulan Ramadan. Berikanlah bulan Ramadan kepada kami dan berikanlah kami kemudahan untuk bisa melakukan amalan kebaikan di bulan tersebut. Semoga satu kisah dari Talhah bin Ubaidillah menjadikan kita bergegas, bersiap untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia, yang kurang beberapa pekan lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'-nya nomor 55. Kata Talha bin Ubaidillah, beliau melihat ada 2 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua-duanya menyatakan keislaman mereka. Salah satu dari keduanya meninggal setelah berperang atau dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kedua baru meninggal setahun dari atau setelah sepeninggal temannya tersebut, dan dia meninggal dalam kondisi biasa. Maka Talha bin Ubaidillah bermimpi bahwa orang yang kedua, orang yang meninggal setahun setelah temannya tadi, dia menduduki surga yang lebih utama daripada sahabatnya yang meninggal di dalam peperangan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakanlah mimpi ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya, dan mereka pun terheran-heran dengan kisah Talha bin Ubaidillah. Bagaimana mungkin seorang yang meninggal dalam kondisi biasa ternyata surganya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah mereka menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuat kalian heran?" Maka disebutkanlah keheranan mereka, bagaimana mungkin orang yang meninggal dalam kondisi biasa ternyata menduduki
kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Maka Nabi SAW bersabda, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan?" Bukankah orang yang kedua, dia masih berkesempatan untuk hidup selama setahun setelah temannya? Qalu bala. Kata para sahabat, iya wahai Rasulullah. Qala wa adraka Ramadan fasama. Dan dia sempat mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dia juga punya kesempatan untuk salat ini dan salat itu dalam durasi setahun itu. Qalu bala. Kata para sahabat, iya wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famadha bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jarak orang keduanya, yaitu antara orang yang meninggal kedua dengan yang pertama, adalah sejauh antara jarak langit dan bumi. Ini semua menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka waktu yang ada kita gunakan untuk mentelaah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat puasa yang ada dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-183 dan yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah salah satu ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Dan di dalam Al-Quran terdapat 89 ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian digenapkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang ke-90-nya, yaitu dengan di surat At-Talaq pada ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Ini dijadikan penggenap. Jadi total semuanya ada 90 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, setelah beliau kumpulkan 90 ayat itu, beliau memberikan tafsiran khusus. Dan beliau memberi judul kitab itu 90 ayat ya ayyuhalladzina amanu dengan judul Nida'atur Rahman li ahlil iman. Seruan Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka mendatangkan dua faidah kepada kita. Yang pertama, menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat madaniyah, yaitu ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sebagaimana di antara ciri ayat-ayat Makkiyah, di antaranya adalah diawali dengan seruan ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia. Ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua, setiap ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kalimat setelahnya, kalaulah bukan merupakan kebaikan yang seorang muslim diperintahkan, maka kalimat setelahnya pasti keburukan yang seorang muslim dilarang darinya. Sebagaimana perkataan yang sangat indah dari sahabat pakar tafsir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang wafat di Madinah tahun 32 Hijriah di Madinah. Sahabat yang wafat di Madinah tahun 32 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, "Idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'aha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila engkau mendengar
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Yang firman itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan wahai orang-orang yang beriman. Fa'ar'aha sam'aka. Maka pasanglah telingamu. Fa innahu khairun yu'maru bihi. Karena kalimat setelahnya pasti akan ada kebaikan yang kalian diperintahkan. Au syarrun yunha anhu. Atau kalau tidak, pasti akan ada keburukan yang kalian dilarang darinya. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-183 ini, setelah Allah memanggil kita orang-orang yang beriman, Allah memerintahkan kebaikan yang luar biasa untuk kita. Allah sebutkan, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Perintah ini, diwajibkannya berpuasa Ramadan, disebutkan dalam beberapa redaksi atau dalam beberapa referensi, terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Yang mana sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, beliau biasa berpuasa Asyura, itu puasa tanggal 10 Al-Muharram, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Akan tetapi ketika telah turun ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-183 ini, maka hukum puasa Asyura turun menjadi sunnah muakkadah. Barang siapa yang ingin berpuasa silahkan berpuasa, dan barang siapa yang tidak berpuasa maka tidak mengapa. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura adalah hari yang orang-orang Quraisy biasa berpuasa ketika pada masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau berpuasa. Falamma qadimal Madinah. Ketika beliau telah menginjakkan kakinya di Madinah, telah hijrah ke Madinah, samahu, beliau pun berpuasa, wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan para sahabatnya agar berpuasa Asyura. Falamma farada Ramadan, ketika telah turun surat Al-Baqarah 183, datang perintah puasa Ramadan, taraka yauma Asyura, maka beliau meninggalkan puasa Asyura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa yang mau silakan dia berpuasa, dan barang siapa yang mau silakan dia meninggalkannya. Puasa ini dalam Islam, atau puasa, syariat puasa ini ternyata bukanlah syariat satu-satunya untuk kaum muslimin. Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Al-Imam At-Tabrani atau Imam tafsir, yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dua tafsiran tentang orang-orang yang sebelum kita. Itu orang-orang yang diwajibkan sebelum kita. Ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah seluruh manusia, sehingga termasuk Nabi Adam juga punya syariat puasa. Dan yang lebih kuat, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kita yang diwajibkan puasa adalah Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan ini sebagai dalil bahwa Yahudi memiliki puasa, sebagaimana Nasrani juga memiliki puasa, dan puasa mereka jauh lebih berat daripada puasanya kaum muslimin. Untuk apa tujuan berpuasa ini? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, ketakwaan adalah bekal terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk meningkatkan ketakwaan adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Karena ketika di bulan Ramadan terkumpul semua kebaikan. Di sana ada puasa, ada salat malam, ada sedekah, dan semua itu
adalah kebaikan yang meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana kata Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Maka beliau mengatakan, as-sawmu junnah. Puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air akan memadamkan api. Wassalatur rajuli fi jawfil laili. Dan salatnya seorang hamba, seorang laki-laki di tengah malamnya. Coba kita ulang dulu. Ada 3 pintu kebaikan kata Nabi. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah berpuasa. Kemudian yang kedua, bersedekah. Dan yang ketiga, salat di tengah malam. Dan semua itu terkumpul di bulan Ramadan. Siang harinya seorang berpuasa, menjelang maghrib mereka bersedekah untuk memberi makan orang-orang yang berbuka, dan setelah isya mereka melakukan salat tarawih, dan semuanya adalah pintu-pintu kebaikan. Kalaulah puasa itu hanya diganjar 1 pahala saja, maka itu kebaikannya sudah sangat luar biasa. Tapi tahukah kita bahwa pelipat gandaan pahala puasa itu mengalahkan pelipat gandaan semua amalan ibadah yang lainnya. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pelipat gandaan puasa ini sangat luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan kullu amali ibnu Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan akan diganjar, akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipatnya. Ketika seorang itu salat 1 rakaat, maka pahalanya 10 kali lipatnya. Ketika dia sedekah 1000, maka pahalanya 10.000. Demikian seterusnya. Kemudian beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan akan dilipat gandakan kecuali puasa. Fa innahu li, karena sungguhnya puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya. Hadis ini adalah hadis dengan derajat kesahihan tertinggi, hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya nomor 1805 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1151. Lafaz ini milik Imam Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, syarah terbaik dalam Sahihul Bukhari, sampai kata para ulama, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah adanya Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mendatangkan 10 perkataan para ulama tentang syarah, tentang penjelasan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ada 10 perkataan para ulama. Setelah beliau menyebutkan 10 itu, maka beliau merajihkan 2 pendapat yang sangat utama, itu pendapat pertama dan pendapat kedua. Yang pertama, dikatakan puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah yang akan mengganjarnya, yang akan berikan pahala, karena ibadah puasa adalah ibadah yang jauh dari riya. Hampir-hampir seorang tidak bisa menonjolkan puasanya. Berbeda dengan salat, berbeda dengan sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kedua, yang dimaksud dengan fa innahu li wa ana ajzi bihi, maksudnya pelipat gandaan pahala puasa sangat luar biasa. Melebihi dari 700 kali lipatnya. Kalaulah kita tahu bahwasanya puasa demikian besar pahalanya, maka tidak heran kalaulah 8 pintu surga salah satunya adalah pintu khusus bagi orang-orang yang biasa berpuasa ketika di dunia, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan,
yang tidak akan memasukinya kecuali orang-orang yang biasa berpuasa dulu ketika di dunia. Sampai-sampai kata Nabi SAW bila menyebutkan di akhir hadis itu, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang berpuasa, maka mereka mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, karena sebelumnya dilarang untuk makan, untuk minum, bahkan untuk berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah, kemudian diizinkan dalam syariat, maka itu sebuah kenikmatan. Tidak ada orang yang merasakan nikmatnya makanan berbuka kecuali orang yang telah merasakan perihnya berpuasa. Sehingga makanan yang sederhana di hadapan orang yang berpuasa menjadi sangat istimewa karena dia mendapatkan kenikmatan. Dan kenikmatan yang pertama ini kata para ulama adalah kenikmatan yang naluri, yang biasa pada diri manusia. Akan tapi yang lebih utama adalah kenikmatan yang kedua. Dia akan mendapatkan kenikmatan inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Rabbnya. Bagaimana dia bisa berbahagia? Karena dia akan melihat di kitab catatan amalannya, ternyata puasa yang dia lakukan antara subuh dengan maghrib itu, di waktu yang sangat sebentar itu, mendatangkan pahala yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Karena besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut yang dia tahu, dia lihat dalam amalannya, menjadikan dia berbahagia saat bertemu dengan Rabb-Nya di hari yang tidak berlaku lagi harta maupun anak, kecuali orang-orang yang datang dengan bawa amalan-amalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan dikira semua orang akan mendapatkan pelipat gandaan puasa yang luar biasa tersebut. Orang yang mendapatkan pahala yang besar dalam puasanya adalah orang-orang yang puasanya itu berkualitas. Dijauhkan perusak pahala-pahala puasa dari amalan puasanya. Dia benar-benar menjaga puasanya, jangan sampai terkotori, ternodai dengan perusak-perusak pahala. Itu pahala puasa. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, mengingatkan agar seorang muslim dan muslimah menjaga puasa mereka. Beliau mengatakan, idza kana yauma shaumi ahadikum, apabila telah datang hari puasa kalian, fala yarfuth, maka janganlah kalian berkata-kata kotor. Janganlah berkata yang berujung dengan pembicaraan ranjang, masalah-masalah ranjang. Wala yaskhab, janganlah kalian bertengkar atau janganlah kalian berbicara kotor. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jika ada orang yang menghinanya atau memukulnya, falyakul inni mru'un shaimun, maka hendaknya dia mengatakan, aku adalah orang yang sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, ucapan dusta yang sia-sia, dan dia melakukannya, maka Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sha'imin laisa lahu illa al-ju'i wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Maka ini mengingatkan kepada kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menyambut Ramadan tahun ini kita harus bergegas untuk berpuasa, dan kita jaga pahala puasa kita agar menjadi puasa yang berkualitas. Kemudian kita masuk pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya beberapa hari tertentu, itu hanya di bulan Ramadan saja. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar,
dan dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka mereka boleh menggantinya di hari yang lainnya. Setelah datang perintah di dalam surat Al-Baqarah 183 tentang kewajiban puasa, ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang sakit dan orang yang safar. Para ulama-ulama fuqaha merinci orang yang sakit dalam 3 kategori mereka terkait dengan puasa. Yang pertama adalah orang yang sakit, yang sakitnya tidak berpengaruh dengan puasa. Artinya puasa tidak memberikan pengaruh buruk terhadap penyakitnya. Misalnya mohon maaf, dia sakit panu misalnya, yang enggak pengaruh, atau sakit gigi ya, yang tidak parah, sehingga puasa atau tidak puasa tidak berpengaruh. Maka sakit yang seperti itu tidak membolehkan seorang muslim dan muslimah untuk berbuka. Kemudian kategori yang kedua adalah sakit yang berat, yang ketika dia berpuasa maka akan memberatkan dia, akan membuat buruk kondisinya. Maka dalam kondisi seperti itu dia diperbolehkan untuk berbuka. Misalnya dia asalnya flu ringan, kemudian karena terus tidak diobati misalnya, semakin parah, semakin berat demam, maka dia boleh tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah sakit yang berat ya. Artinya ketika dipaksakan puasa akan mudarat kepada dia, maka orang seperti ini dilarang untuk berpuasa. Misalnya dia harus cuci darah dan semisalnya, yang ketika dipaksakan puasa maka akan mudarat, maka dia tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian yang kedua tentang masalah safar, para ulama kita juga merinci dalam 3 pembagian. Untuk safar-safar yang ringan, safar yang tidak berpengaruh dengan puasa atau puasa tidak memberatkan safarnya, maka wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagi kalian daripada apabila kalian mengetahuinya. Artinya dia tetap harus berpuasa. Apabila dia safarnya itu berat, dia safar di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri, bawaannya banyak, anaknya banyak, dia harus berebut misalnya dengan kendaraan-kendaraan yang ada, berat bagi dia, maka orang yang safar seperti ini diperbolehkan untuk berbuka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa minal birri as-safaru as-saumu fis safar. Bukanlah termasuk kebaikan orang yang memaksa puasa ketika safar. Itu safar-safar yang berat. Ketika safarnya sangat berat, bahkan madarat ketika dipaksakan, maka jadinya adalah haram untuk berpuasa. Sebagaimana dikisahkan ketika ada beberapa orang yang tetap berpuasa ya, saat Fathu Mekah di bulan Ramadan, maka Nabi SAW bersabda, ulaikal usah. Bayangkan, ini orang puasa ini. Rasulullah mengatakan, ulaikal usah, mereka itulah orang-orang yang bermaksiat. Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat karena memang kondisi saat itu ketika safar dan dipaksa puasa ini memberatkan. Ini 2 orang yang boleh tidak puasa ketika Ramadan, yaitu yang sakit dan yang safar. Ditambah satu lagi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat untuk berpuasa, itu orang-orang yang sudah lanjut usia, maka bagi mereka cukup mengeluarkan fidyah, makanan bagi orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Orang siapa yang berikan tatawu yang lebih dari ukuran itu, maka itu lebih baik bagi dia. Sehingga para ulama kita menyebutkan bahwa orang-orang yang sepuh, yang senja usianya, yang tidak mampu berpuasa, maka cukup bagi mereka mengeluarkan fidyah, yaitu ukuran setengah sok makanan untuk fakir miskin, atau 1,5 kilogram ya, sebagaimana fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, atau 1 mud ya, sebagaimana pendapatnya Syafi'iyah, yaitu setengah dari 1,5 kilogram. Taib. Kemudian kata firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
apabila kalian berpuasa maka itu lebih baik bagi kalian. Baik, kita ulang dulu para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 kelompok atau 3 golongan manusia yang boleh tidak puasa. Siapa tadi? Mereka yang pertama, orang-orang yang sakit. Yang kedua, orang-orang yang safar. Dan yang ketiga, orang-orang yang senja usianya. Untuk orang yang sakit dan yang safar maka diqadha. Adapun orang yang senja usianya maka membayar fidyah. Ada 1 atau 2 golongan lagi yang tidak disebutkan dalam nas Al-Quran ini. Dan mereka hukumnya dikiaskan dengan 2 kondisi tadi. Yaitu tentang wanita yang hamil dan yang menyusui. Sudah isya belum? Belum ya? Iya, nanti kasih tahu ya kalau sudah ada nih untuk kita. Tapi pada 2 kelompok manusia yang tidak disebutkan dalam nas dalil dalam Al-Quran 184 ini, apakah mereka itu qadha ataukah fidyah begitu? Setelah mereka diberikan keringanan tidak berpuasa, yaitu wanita hamil dan yang menyusui. Sehingga para ulama kita berbeda pendapat, ulama fuqaha kita berbeda pendapat dalam 3 pendapat mereka. Jadi ada 3 pendapat tentang wanita hamil dan menyusui yang dikiaskan dengan orang sakit dan orang safar serta orang yang senja usianya tidak mampu berpuasa. Pendapat yang pertama tentang wanita hamil dan menyusui, pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ketika ditanya tentang wanita yang tidak berpuasa karena hamil dan menyusui, beliau menyatakan bimanzilatil marid, seperti kedudukan orang yang sakit. Berarti mereka harus apa? Mengqadhanya sebagaimana orang yang sakit. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, muhaddits hadal, yaitu ulama ahli hadis di abad ini, yang beliau berpendapat bahwa wanita yang hamil dan menyusui yang tidak berpuasa cukup fidyah saja. Selain dikiaskan dengan orang yang tidak mampu berpuasa, terdapat athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang beliau tidak berpuasa, yang anaknya tidak berpuasa kemudian dibayarkan fidyahnya. Kemudian yang terakhir adalah pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang merinci apabila dia tidak berpuasa karena kelemahan fisiknya, dia tidak berpuasa karena awal-awal kehamilan usia 3 bulan yang biasanya masih muntah-muntah ya wanita itu, atau awal menyusui yang dia tidak mampu ya, tidak stabil, maka intinya dia tidak mampu untuk berpuasa, maka baginya cukup qadha saja. Ketika dia kondisinya itu mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, misalnya kehamilan 8 bulan yang sudah banyak makan ibu-ibu, atau dia tahu kalau dipaksa puasa kuat tapi khawatir asupan gizi anaknya kurang, intinya dia mampu puasa tapi tidak berpuasa, maka dia terkena 2. Yang pertama qadha karena dia tidak berpuasa, dan yang kedua fidyah karena dia mampu berpuasa tetapi tidak berpuasa. Jadi kembali lagi, ulama fuqaha kita berselisih dan muaranya adalah ayat 184 dalam surat Al-Baqarah ini. Sudah. Tapi kayaknya ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun untuk ayat-ayat berikutnya silakan antum baca di kitab-kitab para ulama-ulama tafsir tentang tafsir ayat-ayat puasa. Sebagai penutup kajian kita, izinkan ana membacakan satu hadis yang semoga hadis ini menjadikan kita tidak menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Izin ya membacakan satu hadis sebagai penutup. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu." Jibril alaihissalatu wassalam mendatangi kata Rasulullah. Faqala, beliau mengatakan, "Ya Muhammad, man adraka ahadun walidayhi famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah." Kata Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat yang terbaik yang ada di langit. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya kemudian meninggal dunia, artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, fadakhala an-nar wa'abadahu Allah. Maka anak yang seperti ini, yang durhaka kepada orang tuanya ini, dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah.
Kata Jibril, "Kul amin," fakultu amin. Kata Jibril, "Katakan amin wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasul mengatakan amin. Yang berdoa Jibril, yang aminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, "Ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan famata falam yughfar lahu fa adkhalan nar fa'abad Allah." Barang siapa yang diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan lewat, dia belum mendapatkan pengampunan dari Tuhannya. Apa kata Jibril? Fa'adkhalan nar fa'abadahu. Maka orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmatnya. Kul amin fakultu amin. Kata Jibril, katakan amin. Dan Rasulullah pun mengatakan amin. Yang terakhir, wa man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata fadakhalan nar wa abadahu Allah. Kul amin fakultu amin. Yang ketiga adalah orang yang disebut nama Nabi dan tidak bersolawat, maka orang seperti ini akan masuk ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah. Malaikat Jibril mengatakan, katakan amin wahai Rasulullah, dan Rasulullah pun mengaminkannya. Nah, di sini riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'-nya nomor 75. Semoga di sini menjadi pemantik semangat kita untuk tidak menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.